Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia-Nya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas hari ini dan bisa bertemu kembali, berjumpa lagi di Bincang Santai Korporasi seri ke-33. Saya ucapkan selamat malam bagi Bapak dan Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Ya. Ada Pak Indra, ada Pak Mus, Pak Edi, dan semuanya ya, dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah mengikuti Bincang Santai Korporasi sampai dengan saat ini ya, ke-33 ini. Ya, acara ini dipersembahkan oleh SN Consulting, kantor konsultan manajemen yang membantu perusahaan dalam membangun sistem manajemen. Kami membantu perusahaan dengan beberapa layanan manajemen ya. Salah satunya ada yang kami sebut dengan layanan manajemen sparring partner. Jadi kami membantu perusahaan dalam merumuskan materi-materi strategic management untuk keputusan-keputusan para direktur, para direksi, dan komisaris. Dari sisi marketing, dari sisi operasional, dari sisi finance, ya, diramu sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang nantinya bisa dilakukan untuk pertumbuhan perusahaan. Baik, malam hari ini materi kita tentang akuisisi dari kredit susi oleh UBS ya. Ini sebelumnya ya kita membahas tentang SVB ya, Silicon Valley Bank yang cukup menggerakkan di Amerika Serikat, yang terjadi rush penarikan dana besar-besaran karena sebenarnya dari kenaikan bunga ya, kenaikan bunga bank sentral. Kemudian ada pergolakan dari para saham yang akhirnya membuat ketidakpercayaan publik sehingga adanya penarikan sangat-sangat merugikan bagi kepentingan Bank SVB. Dan malam hari ini kita membahas tentang kredit susi kok isu terus ya. Nah ini dikabarkan ini adalah sebuah yang lebih besar daripada Bank Amerika ya, karena Bank Swiss ini merupakan ini ya sangat berpengaruh dalam perekonomian global. Nah nanti bagaimana pengaruhnya kita bahas nanti dengan pemateri malam hari ini, Bu Asti Kanimani, salah satu konsul partner di SN Consulting. Dia akan membahas mengenai apa yang terjadi di kredit susi ini sehingga UBS itu berencana untuk memutuskan untuk mengakuisisi. Baik. Kalau kemarin di SVB itu ada beberapa materi tentang apa namanya untuk kaitannya untuk startup ya.
ada yang namanya Presid, kemudian ada seri A, seri B, seri C, dan seterusnya, kemudian menuju ke exit. Nah, hari ini, malam ini kita bahas sebenarnya apa lagi itu kaitannya untuk isu-isu tentang akuisisi, ya. Nanti akan kita bahas dengan Bu Asti. Baik, materi malam hari ini sudah kami rekam, ya. Nanti akan kita bagikan di grup BSK. Kemudian juga ada materi yang PDF, nanti materi slide, ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa membacanya, bisa mempelajari kembali setelah acara selesai. Baik, langsung saja Bu Asti, saya persilakan untuk memulai. Silakan. Oke, terima kasih Pak Firman. Selamat malam, Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Ya, oke, jelas. Jadi, alhamdulillah kita sudah PSKK ini sudah beberapa kali ya, dan barusan minggu kemarin itu kita juga membicarakan sebuah bank juga yang cukup besar di Amerika, Silicon Valley Bank. Jadi yang sekarang ini adalah UBS Bank, yang salah satu bank yang besar di Swiss ya. Jadi ada dua yang akan mengalami akuisisi atau berakuisisi untuk kali ini. Jadi yang pertama ini adalah UBS yang akan membeli atau mengakuisisi Credit Suisse. Jadi mungkin kita ngomongnya Credit Suisse ya Pak Firman, bukan Swiss. Karena memang pengejaannya seperti itu. Kalau cara orang Swiss kan seperti itu. Swiss itu dibaca Swiss seperti itu. Jadi kenapa sih menarik sekali ini UBS dengan Credit Suisse ini? Jadi UBS ini bisa dibilang di Swiss ini mereka sangat besar. Jadi mereka sangat besar. Dan mereka ini ditawarkan oleh regulator setempat untuk mengakuisisi Credit Suisse. Jadi Credit Suisse ini kalau kita mencermati pada laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya, ini memang sebenarnya sudah diindikasikan bahwa ini ya memang ada semacam kemacetan kredit seperti itu. Nah, kemacetan kredit seperti apa yang dimaksud? Jadi kemacetan kredit ini salah satunya adalah kredit supply chain. Jadi sebagaimana perbankan umum itu mereka menyalurkan kredit salah satunya untuk kredit modal kerja yang kita kenal dengan supply chain finance. Jadi supply chain finance ini mereka salurkan ke sebuah perusahaan yang namanya Greensill. Jadi kita bisa lihat di sini ini ada Greensill Capital UK. Nah, selain Greensill Capital ini mereka juga menyalurkan ke perusahaan lain yang namanya Archegos. Nah, kita bisa lihat di sini ini ada Archegos. Jadi memang secara operasional ini memang dari tahun 2021 ini sebenarnya sudah ada tanda-tanda bahwa terjadi default atau terjadi kredit tidak berkinerja ya pada kedua perusahaan ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada perusahaan yang namanya Greensill Capital dan Archegos yang merupakan salah satu debitur Credit Suisse. Jadi mungkin saya langsung lanjut ke ini ya, ke motif untuk akuisisi ya. Jadi salah satu motif akuisisi ini apa sih kalau di industri perbankan? Jadi mereka berguna atau memberikan benefit untuk memperbesar produk seperti itu. Kemudian memperbesar jangkauan layanan juga. Kemudian kalau di perbankan itu biasanya kita, kalau sekarang ini kan hampir semua perbankan mereka menggunakan yang namanya mobile banking ya. Nah, ini salah satunya kegunaan akuisisi adalah untuk mempercepat adopsi teknologi, salah satunya dengan internet banking atau mobile banking itu. Nah, kemudian benefit lain adalah mempercepat pertumbuhan anorganik dengan cost of capital yang rendah. Jadi dengan modal ya, biaya modal yang lebih rendah seperti itu. Kemudian mereka
bisa beroperasi pada skala ekonomis yang lebih efisien. Jadi salah satu metrik perbankan atau salah satu rasio di perbankan yang penting itu kan ada biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Nah itu dengan adanya akuisisi dan merger itu bisa ditekan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah benefit dari akuisisi adalah memperkuat permodalan dan brand awareness. Jadi untuk ini apa namanya memperbesar kecukupan modal. Jadi kalau di perbankan tuh sebagaimana kita ketahui dari MNC dan Nobu, kemudian di SVB juga, itu kalau di industri perbankan itu kecukupan modal atau capital adequacy ratio itu sangat penting seperti itu. Kenapa? Kalau nggak ini modalnya nggak kuat, itu dia akan ini apa namanya akan berhadapan dengan regulasi seperti itu. Karena memang di semua negara itu pasti akan ada regulasi mengenai kecukupan modal minimum kecukupan modal di perbankan seperti itu di industrinya. Nah, kemudian kalau kita menelisik sejarahnya UBS ya, sorry. UBS ini kalau kita bilang ini cukup tua, jadi antara UBS dengan Credit Suisse, ini mereka umurnya itu sama seperti itu. Namun secara skala bisnis itu lebih besar UBS. Jadi kalau kita lihat di sini mereka sudah ada atau sudah berdiri sejak tahun 1862 seperti itu. Kemudian melalui berbagai akuisisi, kemudian berbagai pengembangan bisnis itu mereka sampai sekarang ini bisa mencapai skala bisnis atau market cap yang sebesar ini seperti ini. Jadi kalau kita bilang lihat di sini UBS ini sendiri baru berdiri tahun 1998, tapi sebenarnya itu adalah gabungan atau merger dari beberapa bank yang sudah cukup tua seperti itu. Misalkan di sini ada Paine Webber Inc. Kemudian di sini ada gabungan dari cikal bakalnya ya, mulai dari Bank Winterthur seperti itu dan sebagainya, Bank Inbeden seperti itu. Jadi memang UBS ini kalau di Indonesia itu ibaratnya bank mandiri seperti itu hasil merger dari beberapa gabungan bank. Nah kemudian ekosistem UBS itu sendiri kita bisa lihat di sini. Jadi mereka menyediakan beberapa produk dan mereka juga memiliki beberapa anak perusahaan. Misalkan di sini ada divisi separately managed account. Jadi mereka menyediakan reksadana untuk segmen menengah seperti itu. Jadi kalau biasanya bank itu ada semacam nasabah prioritas ya. Nah ini di UBS ini nggak cuma prioritas, tapi nasabah yang dananya nggak terlalu besar itu mereka juga bisa memfasilitasi seperti itu. Kemudian selain itu juga ada produk-produk perbankan lain yang umum seperti di Indonesia juga. Jadi misalnya ada global lending atau simat pinjam, kemudian ada wealth management, kemudian ada shift and referral seperti itu, kemudian ada unified global market. Jadi ada berbagai macam unit bisnis ya yang membentuk suatu ekosistem yang namanya ekosistem UBS Group seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Jadi untuk holdingnya sendiri adalah UBS Group AG. AG ini Actingal Gesellschaft atau seperti ini seperti PT ya. Jadi konsolidasiannya di sini di bawahnya ada beberapa anak perusahaan, misalkan seperti UBS Asset Management, kemudian UBS Europe, kemudian UBS Amerika, kemudian di sini ada UBS Financial Services, UBS Sekuritas dan sebagainya. Jadi mereka membentuk semacam ekosistem UBS Group. Kemudian dari segi pemegang saham, ini kita bisa di sini dari segi pemegang saham bisa kita simpulkan bahwa UBS Group ini mereka sudah berkorporatisasi sempurna ya, karena pemegang sahamnya ini kecil-kecil seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini misalkan contohnya nih Massachusetts Financial Services ini cuma 3,42. Kemudian di sini ada Vanguard. Nah ini Vanguard ini kan cukup terkenal di Indonesia ya, ada 2,82%. Kemudian di sini ada Goldman Sachs. Nah ini cuma 1,17%. Jadi memang pemegang sahamnya bisa dibilang kecil-kecil seperti itu, karena mereka sudah
sudah berkorporatisasi. Dan dari segi dari segi area ini memang paling besar memegang sahamnya ada di Swiss seperti itu, karena ini memang besarnya memang asal mulanya di Swiss ya. Kemudian disusul di Amerika Utara, Swiss, kemudian UK dan Irlandia seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan Credit Suisse? Jadi kalau tadi UBS itu bank yang mengakuisisi atau bank pemegang ini ya, pemegang penggabungan seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia itu biasanya bank penerima penggabungan seperti itu. Dan yang digabung adalah Credit Suisse, atau bank yang diakuisisi adalah Credit Suisse. Jadi kalau Credit Suisse mungkin kita bisa baca di sini. Jadi ini adalah sejarahnya. Credit Suisse ini tahun 1856 mereka berdiri dengan nama Schweizerische Kreditanstalt di Zurich. Jadi Zurich ini kalau di Indonesia biasanya orang Indonesia bacanya Zurich ya. Tapi sebenarnya ini kalau pengucapannya itu sebenarnya Zurich. Seperti itu Pak Firman. Jadi memang menggunakan bahasa asalnya Swiss itu seperti itu. Dengan foundernya atau pendirinya adalah Alfred Escher seperti itu. Kemudian mereka bertransformasi dari tahun ke tahun. Mereka membuka cabang di New York pertama kali, kemudian tahun 1910 mereka membuka cabang di Paris, Prancis. Kemudian mereka juga mengakuisisi beberapa bank kecil seperti White Whale Bank. Nah, kemudian mereka mengakuisisi Swiss Folk Banks, mengakuisisi Bank Leu tahun 1990 seperti itu. Kemudian mereka juga melakukan IPO juga ya. Kemudian tahun 2004 mereka merampingkan struktur. Jadi IPO-nya sendiri itu sekitar tahun 90 ini. Jadi mereka berbarengan dengan akuisisi bank-bank kecil seperti itu. Kemudian mereka tahun 2015 ini mereka menyederhanakan divisi perbankan mereka. Jadi di sini ada 3 divisi untuk wealth management dan 2 bank investasi atau investing company seperti itu. Nah, ini jadi kalau di Indonesia ini ada AXA ya, AXA Finansial. Nah, ini sebenarnya asalnya ini adalah dari Credit Suisse ini. Jadi mereka AXA itu sebenarnya awalnya adalah asuransi Winterthur. Jadi Winterthur Insurance, dan kemudian tahun 2006 ini Winterthur ini mereka dilepas atau didivestasi menjadi AXA Finansial yang di Indonesia juga ada kayak kantornya ya. Jadi kalau kita lihat memang dua bank ini memang sebenarnya sudah sama-sama tua seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau sekarang ini memang dari segi market cap-nya memang berbeda. Nah, kemudian dari segi ini segmen bisnisnya di Credit Suisse, ini kita bisa lihat juga hampir mirip-mirip dengan UBS. Jadi di sini ada investment banking seperti itu, kemudian ada global market, kemudian ada Swiss Universal Bank, kemudian ada wealth management atau asset management. Nah, ini juga mirip-mirip dengan UBS juga. Jadi memang kalau di perbankan ini untuk wealth management atau asset management ini memang produknya biasanya umum ya. Misalkan kita ketahui seperti reksadana, kemudian mungkin ada juga seperti ini ETF dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat ini Credit Suisse ini sendiri rankingnya di dunia adalah wealth manager yang top 2, jadi ranking 2 terbesar di luar Amerika seperti itu. Kemudian di Swiss ini mereka rankingnya juga bagus seperti itu. Kemudian sama juga dengan First Boston. First Boston ini juga mereka satu-satunya ini ya yang perusahaan Swiss yang mereka bisa terdaftar atau bisa masuk ke New York Stock Exchange, jadi ke bursa New York seperti itu. Dari segi pemegang saham untuk Credit Suisse kita bisa lihat di sini mereka juga hampir sama dengan UBS. Jadi memang
sama-sama sudah terkorporatisasi. Jadi sama-sama sudah tidak ada pemegang saham pengendali seperti itu. Kalau kita lihat di sini ini kecil-kecil semua, ini pemegang sahamnya. Jadi ada ada BlackRock, kemudian mereka cuma pegang 4,07% seperti itu. Kemudian ada Qatar Holding. Kalau di Indonesia ini seperti Qatar Holding ini juga masuk ke Indosat ya, Indosat Ooredoo itu. Kemudian ada juga banknya Raja Salman. Nah, ini Saudi National Bank. Nah, ini mereka juga masuk ke Credit Suisse sebesar 9% seperti itu. Kemudian untuk ini pemegang saham lain yang kecil-kecil. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Ini semua mulai dari dana pensiun, kemudian perusahaan asuransi ini juga ada di sini. Jadi bisa dibilang ini sudah mereka sudah terkorporatisasi karena pemegang sahamnya sudah nggak ada pengendalinya seperti itu. Nah, jadi kalau kita menilik pada corporate life cycle, mereka sudah mencapai tahap ke-8. Jadi mereka sudah ekspansi ke lebih dari keluar area, kemudian mereka ada di banyak negara, kemudian mereka juga sudah nggak ada pemegang saham pengendali seperti itu. Jadi mereka sudah berada pada tahap ke-8. Nah, kemudian apa sih yang membedakan antara merger dengan akuisisi? Jadi kalau kita menilik ke BSK MNC itu kita bisa lihat bahwa MNC dan Novbu itu mereka melakukan merger ya. Tapi kalau di UBS dan Credit Suisse ini mereka melakukan akuisisi. Jadi apa sih yang membedakan? Jadi kalau merger itu umumnya dua perusahaan yang ukurannya sama seperti itu. Bisa jadi ukuran aset atau ukuran market cap seperti itu. Tapi kalau akuisisi ini antara dua perusahaan yang bisnisnya sama seperti itu atau perusahaan yang ini bisnisnya hampir bersinggungan tapi untuk skalanya mereka berbeda. Jadi salah satunya itu skalanya lebih besar seperti itu. Dan satunya yang akan diakuisisi itu dia skalanya lebih kecil. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi akuisisi UBS Group atas Credit Suisse. Jadi UBS Group ini adalah pemegang akuisisi seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ini UBS ini adalah lingkaran besar, kemudian Credit Suisse ini adalah lingkaran kecil. Jadi Credit Suisse ini akan dicaplok seperti itu. Jadi ibaratnya seperti diambil alih oleh UBS yang dia lebih besar dari market cap-nya ya secara ukurannya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di news, di berita itu nilai transaksi nego ini adalah 3,2 triliun US dollar atau kalau dirupiahkan itu sekitar 49 triliun seperti itu. Jadi per lembar saham Credit Suisse ini dihargai sebesar 0,76 dan dengan par value atau nilai nominal Credit Suisse sebesar 0,04 maka ada agio saham yang cukup besar yaitu sebesar 0,72 Swiss franc. Jadi satuannya currency-nya adalah Swiss franc. Jadi seperti halnya dengan MSI dan Novbu. Jadi untuk merger dan akuisisi, untuk akuisisi sendiri ini sebenarnya ada dua tipe. Jadi ada akuisisi horizontal dan vertikal. Jadi kali ini itu yang ingin kita diskusikan mengenai akuisisi UBS oleh Credit Suisse, akuisisi Credit Suisse oleh UBS ini adalah akuisisi horizontal. Kenapa? Karena ini adalah perusahaan yang produknya hampir sama seperti itu atau core bisnisnya hampir sama seperti ini. Kemudian akuisisi dari segi caranya ini adalah melalui metode pembelian. Kenapa? Karena Credit Suisse-nya langsung dicaplok ya oleh UBS seperti itu. Jadi secara aset mereka langsung masuk langsung dibeli seperti itu. Nah, kemudian apa sih syaratnya terjadi merger atau akuisisi? Jadi syarat pertama adalah biasanya perusahaannya harus sudah menemukan RPD seperti itu. Dan kemudian itu cuma bisa dilakukan jika akuisisi ini ada manfaatnya atau ada benefitnya bagi kedua belah pihak seperti itu. Bisa jadi untuk
menghasilkan peningkatan ROI atau peningkatan ROE seperti itu. Jadi tingkat pengembalian aset atau tingkat pengembalian investasi seperti itu dengan resikonya lebih rendah. Jadi hampir sama dengan merger juga. Jadi isu kritisnya dalam akuisisi ini biasanya adalah valuasi perusahaan, kemudian ada hak laba pemegang saham. Jadi ini sahamnya dikonversi jadi berapa seperti itu. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian premium atau diskon bagi pemegang saham existing. Jadi biasanya kalau di perusahaan yang sama besarnya ini mereka merger ya. Tapi kalau di akuisisi ini adalah perusahaan yang kecil, ini nanti semua sahamnya ini akan dikonversikan ke saham perusahaan yang lebih besar seperti itu. Nah, kalau kita lihat kinerja UBS Group ini bisa kita lihat di sini. Jadi secara kinerja UBS ini manajemen itu sepertinya ya mereka sudah berusaha sangat keras seperti itu untuk mempertahankan kinerja seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini antara aset, hutang, pendapatan, dan laba ini memang hampir stabil dari tahun ke tahun seperti itu. Jadi memang istilahnya nggak ada kenaikan yang signifikan atau penurunan yang signifikan seperti itu. Demikian halnya dengan kinerjanya. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya contohnya NPL ya, non-performing loan, ini dari tahun ke tahunnya juga hampir stabil, hampir sama seperti itu. Misalkan tahun 2021 ke 2022 ini sama 0,6% seperti itu. Kemudian dari segi DER atau dari segi rasio hutang terhadap ekuitas ini juga hampir stabil, hampir sama seperti itu. Demikian juga dengan biaya operasional terhadap pendapatan operasional ini mereka hampir stabil dari tahun ke tahun seperti itu. Nah, tapi sebaliknya kalau kita lihat di Credit Suisse ya dalam 4 tahun terakhir ini mereka ada penurunan revenue yang cukup tajam, kemudian juga ada penurunan aset seperti itu. Sementara di sini labanya itu juga bukannya laba malah jadi rugi ya, karena kita lihat di sini tahun 2022 ini labanya adalah ruginya adalah semakin besar seperti itu. Ruginya adalah minus 7 ribuan seperti itu dibandingkan tahun 2021 ini minusnya masih 1000-an seperti itu. Karena ada penurunan kinerja, ini otomatis akan berpengaruh pada rasio keuangan ya. Jadi rasio keuangan kalau kita lihat di sini ini dari segi pendapatan operasional, dari segi biaya operasional terhadap pendapatan operasional ini naik seperti itu. Nah, biaya naik, tapi di sini kreditnya macet ini juga naik seperti itu, dan parahnya ini adalah ROE-nya itu juga turun seperti itu. Jadi ini berdampak langsung pada tingkat pengembalian ya, tingkat laba atas ekuitasnya seperti itu. Jadi kalau kita bandingkan itu bisa kita lihat seperti ini. Jadi misalkan kita membuat simulasi antara simulasi akuisisi Credit Suisse dan terhadap UBS seperti itu. Kita bisa lihat bandingkan di sini. Antara UBS dengan Credit Suisse ini market cap-nya ini UBS lebih besar 3 kali daripada Credit Suisse seperti itu. Walaupun secara jumlah saham beredar atau jumlah saham perusahaan ini antara UBS dengan Credit Suisse ini hampir sama seperti itu. Malah UBS ini agak sedikit lebih rendah ya daripada Credit Suisse seperti itu. Kemudian dari segi aset ini UBS ini juga 2 kalinya lebih besar daripada Credit Suisse seperti itu. Demikian juga dengan nilai bukunya dan laba. Jadi UBS ini mereka sampai sekarang ini mereka masih sehat. Kenapa? Karena masih laba seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan Credit Suisse yang beberapa tahun ini rugi, ini memang sangat berbeda seperti itu. Jadi kalau di sini kita lihat ada dua currency atau 2 mata uang. Ini sebenarnya enggak jauh beda Pak Firman. Jadi kalau kita lihat di sini USD dengan US dollar dengan Swiss franc ini sebenarnya bedanya cuma sedikit sekali. Jadi cuma beberapa sen ya. Jadi kalau 1 USD itu sama dengan 0,9. 1 US dollar itu sama dengan 0,9 Swiss franc atau 1 CHF seperti itu. Jadi kalau kita konversikan terus sebenarnya bedanya itu sedikit sekali, nggak terlalu jauh seperti itu. Jadi ketika UBS ini
mengakuisisi mengakuisisi Credit Suisse ini karena mereka cuma punya 3,5 miliar ya lembar saham ya, sementara untuk membeli Credit Suisse ini mereka punya 4 miliar saham. Jadi satu-satunya cara adalah isunya adalah hampir 100% seperti itu dari jumlah saham UBS sebelum mereka mengakuisisi Credit Suisse seperti itu. Kenapa? Karena lawannya ini kan jumlah sahamnya ini kan hampir sama dengan dia ya seperti itu. Jadi memang isunya memang agak banyak seperti itu. Sehingga akuisisi ini mau nggak mau ini harus menimbulkan saham baru pasca akuisisi yang totalnya adalah 6,5 miliar sampai 7 miliar lembar saham seperti itu. Jadi misalkan per lembar saham ini dihargai sebesar 0,145 untuk nilai nominalnya, maka penambahan modal ini bisa mencapai 6 miliar US dollar seperti itu. Jadi kalau kita simulasikan di sini, kita bisa lihat di sini untuk pasca akuisisi nominal value-nya kan UBS kan ada 0,41, kemudian Credit Suisse adalah 0,045. Jadi kalau kita lihat di sini untuk nominal value ini aja Credit Suisse ini adalah setengahnya dari UBS seperti itu, atau bisa dibilang UBS adalah 2 kalinya Credit Suisse seperti itu. Demikian juga market value-nya ini Credit Suisse ini nilainya sudah sangat turun ya dibandingkan dengan UBS seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini UBS ini harga saham per lembar adalah 17 Swiss franc, kemudian Credit Suisse ini cuma 0,78. Jadi kalau kita konversikan ini, kalau kita lihat ini di sini sudah bedanya sangat jauh. Jadi kalau kita konversikan, kita bisa lihat di bawah ini rasio market cap-nya adalah 21,64 atau kalau kita bulatkan adalah sekitar 22 atau 23 seperti itu. Jadi sekitar itu. Jadi kalau kita lihat ini memang dalam aspek akuisisi yang kita gunakan sebagai dasar ini adalah market cap seperti itu. Jadi tapi kalau kita mau lihat ini ya per value ini juga bisa. Jadi kalau untuk per value ini cuma digunakan untuk perkiraan aja seperti itu. Jadi awalnya atau dasarnya nilai dasar saham ini adalah segini seperti itu. Kalau kita lihat memang dari sekitar value ini memang sudah berbeda seperti itu. Dari konversi saham ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk setiap satu lembar saham UBS ini karena mereka lebih besar ya, mereka akan digantikan oleh saham 22,6 atau menerima saham 22 saham 22 lembar saham Credit Suisse seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan di sini nih, setiap pemegang satu lembar saham UBS pasca akuisisi ini mereka akan digantikan dengan 22 lembar saham Credit Suisse seperti itu. Jadi ini kalau 22 ini sebenarnya estimasi aja. Jadi bisa 22,5, bisa 23. Jadi ini memang tergantung dari market value ya. Market value terakhir yang digunakan sebagai patokan seperti itu. Karena kalau harga saham kan tiap hari kan memang kita tahu bisa berubah seperti itu. Jadi kesimpulannya kita bisa tarik bahwa baik UBS Group maupun Credit Suisse ini mereka sama-sama saling setara dengan dan sama-sama berada pada tahap ke-8 corporate life cycle seperti itu. Namun dari segi market cap dan nilai aset UBS ini 2-3 kali lebih besar daripada Credit Suisse seperti itu. Dan kinerja UBS Group ini bisa dibilang relatif stabil dalam 4 tahun terakhir seperti itu. Sementara untuk Credit Suisse ini ROE dan ROA-nya mengalami penurunan seperti itu, dan itu dibarengi juga peningkatan biaya operasional terhadap pendapatan operasional dan ini ya NPL ya, jadi kredit bermasalah seperti itu juga menaik seperti itu. Kemudian estimasi dari akuisisi untuk market untuk asetnya adalah setelah akuisisi adalah 1,6 triliun US dollar seperti itu. Kemudian dari segi proporsi saham ini kita bisa lakukan dengan pendekatan market value pasca akuisisi seperti itu. Dan yang terakhir adalah keputusan merger dan akuisisi ini hanya akan
dilakukan atau akan diambil jika proyeksi ini ya benefitnya ya atau keuntungannya ini akan lebih besar daripada sebelum akuisisi seperti itu. Jadi pas akuisisi ini harus lebih bagus atau lebih besar daripada sebelum akuisisi seperti itu. Oke, mungkin kita sudah di akhir ini ya, di akhir materi seperti itu atau sudah pada kesimpulan. Mungkin saya kembalikan ke Pak Firman, monggo. Ya, baik Bu Asti, terima kasih atas paparannya. Jadi saya tadi ada yang ini ya, saya catat ini ya. Jadi kaitannya dengan yang kinerja dari Credit Suisse tadi itu ada beberapa pertanyaan ya. Pertama itu kan kalau kita lihat kinerjanya itu kan mengalami penurunan. Itu penyebabnya apa, Bu? Di 2021. Ya. Jadi memang ya ini kalau misalkan kita lihat di grafik ini memang kalau kita bandingkan dengan UBS ya sebelumnya ya. Ini kalau kita lihat manajemennya ini di UBS ini mereka berusaha keras ya untuk mempertahankan kinerja seperti itu. Jadi kalau kinerjanya kita bisa lihat di UBS ini relatif stabil seperti itu. Misalkan dari segi NPL ini dia cenderung sama seperti dari tahun ke tahun seperti itu. Tapi kalau Credit Suisse ini mereka ada penurunan di 2 tahun terakhir seperti itu. Jadi kalau kita lihat, memang kalau kita lihat di laporan keuangan Pak Firman ini, memang di sini sebenarnya sudah ada istilahnya kayak seperti ini ya, seperti warning gitu ya, seperti tanda-tanda seperti itu. Jadi di sini mereka mengakui bahwa mereka ada masalah dengan kredit supply chain seperti itu. Nah ini di bulan Maret 2021 ini mereka ada masalah dengan kredit SCFF ini yang mereka berikan ke perusahaan yang namanya Greensill Capital. Kita lihat di sini nih. Nah, Greensill Capital UK Limited. Nah, ini mereka Credit Suisse Asset Management ini mereka bertindak sebagai portfolio management. Jadi ada istilahnya ada kredit yang memang dia macetnya di situ seperti itu. Kemudian di sisi lain nih mereka juga ada kerugian seperti itu. Nah, ini kerugian sebelum pajak yaitu sebesar 3.473 juta. Nah, ini Swiss franc. Nah, ini karena adanya kegagalan perusahaan yang namanya Archegos. Nah, ini kegagalan apa? Kegagalan untuk membayar hutang. Jadi untuk lendingnya ini mereka nggak bisa mengembalikan. Nah, ini memang dari kegagalan dua kredit ini dari dua perusahaan ini mereka berdampak signifikan pada ininya ya kredit macetnya seperti itu. Makanya kan kalau kita lihat di sini kan NPL-nya mereka naik cukup besar seperti itu si ini Credit Suisse ini. Nah, kita bisa lihat di sini ini untuk Nah, ini kita bisa lihat di sini ini untuk laba usahanya ini mereka bukannya mereka untung, malah mereka rugi. Dan sama dengan NPL-nya atau kredit tidak tertagih, NPL-nya ini naik cukup tajam. Jadi, nah ini 2021 ini naik jadi 0,61% di tahun 2022. Dan POPO-nya ini malah POPO atau biaya operasionalnya ini mereka malah naiknya signifikan seperti itu. Kenapa? Karena ya itu tadi karena adanya kredit yang tidak tertagih tadi itu ya. Seperti itu. Ya. Jadi memang kalau kita bilang sebenarnya istilahnya kayak kayak alarmnya tuh sebenarnya sudah bunyinya agak lama gitu. Nah kita nggak tahu juga kenapa ini manajemennya seperti itu gitu. Jadi kalau kita berkaca pada Silicon Valley Bank ini memang ada suatu dampak yang dia nggak langsung ya ke Swiss ini seperti itu. Walaupun mereka di dua perusahaan yang berbeda, tapi yang namanya yang namanya orang punya duit ya atau namanya nasabah itu bisa jadi mereka ikutan khawatir gitu apakah ini bank kita ini sehat atau jangan-jangan
seperti SVB seperti itu. Ya. Baik. Kalau kita melihat itu dari sisi skalanya kan tadi UBS itu lebih besar. Nah, apakah sebenarnya kalau ada istilah dalam merger akuisisi itu kan ada namanya due. Nah, due diligence ini mengapa UBS itu kok memilih dari Credit Suisse yang notabene sebenarnya juga nilainya juga turun kan? Mengapa dia malah mengakuisisi? Apa tidak ada pilihan mungkin bank yang lain lebih bagus, kemudian diakuisisi malah memilih yang Credit Suisse yang kinerjanya turun dan mengalami kerugian, kemudian mereka take over, kemudian mereka akuisisi. Apakah nantinya setelah akuisisi ini kinerjanya dapat diperbaiki atau bagaimana, Bu? Ini sudah diakuisisi, Bu, ya berarti ya? Atau rencana, masih rencana? Ini sedang berlangsung akuisisi seperti itu, sedang ya. Ya, kalau tadi saya sampaikan, Mbak Asti gimana melihatnya? Silakan. Nah, jadi kalau sebagaimana kita tahu ya dari MNC, dari BSK, MNC dan SVB, jadi kalau di yang namanya perbankan itu memang industri yang istilahnya syarat regulasi seperti itu. Jadi mereka padat regulasi. Jadi kalau dibilang punya bank itu enak, ya enggak juga seperti itu. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini memang UBS ini sebagai bank yang besar itu memang mereka harus tunduk pada regulasi pemerintah Swiss seperti itu. Istilahnya kalau di sini regulasi OJK, regulasi BI, nah seperti itu kan ketat sekali ya. Jadi sama halnya dengan UBS dan Credit Suisse seperti itu. Jadi kalau macet ya mau nggak mau pemerintah harus turun tangan seperti itu. Gitu. Nah salah satu caranya ya bank yang macet atau bank yang bermasalah itu biasanya dipilotkan atau dia diambil alih atau diakuisisi seperti ini gitu. Nah cuma masing-masing opsi kan pasti akan ada ini ya, ada konsekuensinya ya, Pak Darmanti. Seperti itu. Jadi ya di situ ada istilahnya ada pil pahit seperti itu yang harus ditelan seperti itu. Bisa jadi masyarakat nanti nggak akan percaya lagi dengan bank seperti itu kalau ada bank yang dipilotkan seperti itu. Jadi memang salah satu caranya itu untuk diselamatkan ya melalui akuisisi itu seperti itu. Gitu. Jadi memang di industri yang padat regulasi seperti ini yang namanya resiko itu memang sangat perlu dimitigasi seperti itu. Kalau kita lihat di Indonesia ya sama juga seperti itu. Pasti akan ada regulasinya juga seperti itu. Jadi sebenarnya memang ini masih terkait dengan regulasi. Seumpama itu tidak dalam koridor tadi itu ya frame regulasi, maka masih mungkin akan di isu untuk mengakuisisi perusahaan yang notabene ini turun kinerjanya dan malah rugi ini mungkin berbeda ya Mbak Asti ya. Tidak pada perusahaan seperti ini ya mungkin bisa dicari yang lebih fair, lebih bagus begitu ya. Iya benar sekali. Jadi kalau makanya tadi kan kalau di ini ya di slide paling akhir ini ya. Jadi biasanya kalau akuisisi itu dia kalau ada benefit, ada manfaat. Nah ini kalau ada manfaat itu baru kita akan kerjakan seperti itu. Tapi kalau nggak ada manfaatnya ya ngapain seperti itu. Jadi kalau memang di akuisisi atau di merger itu memang akan ada perbaikan setelah diakuisisi ya. Kenapa enggak seperti itu? Gitu. Jadi memang si UBS ini ya pasti akan bekerja keras seperti itu untuk gimana sih caranya mereka bisa memperbaiki ini seperti itu. Gitu. Ya. Oke, kalau kita lihat dari ini ya, dari kasus sebelumnya yang Silicon Valley Bank itu, gimana Mbak Asti melihatnya antara Bank Swiss ini kan juga menjadi istilahnya panutan dari bank-bank dunia ya. Bank Swiss ini kan termasuk
bank yang kuat begitu ya. Nah, ini kalau dibandingkan dengan Silicon Valley Bank kemarin, kasusnya itu seperti apa? Bagaimana kalau melihatnya itu? Lebih ke ini sih ya Pak Firman ya, lebih ke apa namanya mitigasi resiko sih kalau kita lihat ya. Jadi memang di sini mereka mengakui juga tahun 2021 mereka sudah ada loss atau mereka sudah ada kerugian seperti itu dari dari debiturnya seperti itu. Nah ini kita lihat di sini. Jadi hampir sama dengan Silicon Valley Bank, tapi kalau SVB kan mereka konsentrasinya ke startup seperti itu dan mereka memang lebih banyak ada efek domino dari kenaikan Fed rate seperti itu. Nah, cuma kalau di di UBS dan Credit Suisse ini kan bisa jadi memang ada dampaknya dari dampak domino dari SVB kemarin seperti itu. Tapi kalau kita cermati dari laporan keuangan Credit Suisse ini memang ada sesuatu yang nggak sehat seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari kinerja keuangan ini memang ada penurunan seperti itu dari tahun sebelumnya yang lebih parah seperti itu. Misalkan seperti Bopo ini aja naiknya cukup tajam dari 84% ke 121% seperti itu. Jadi memang ada kemiripan dengan SVB, namun secara penyebabnya itu agak berbeda seperti itu. Gitu. Jadi kalau di Credit Suisse ini lebih pada mitigasi pada kredit yang istilahnya perusahaannya bukan perusahaan startup karena ini kan kreditnya kredit supply chain ya. Jadi kreditnya ini untuk perusahaan yang sudah matang seperti itu. Oke. Kalau kemarin itu startup, yang ini untuk supply chain. Oke ya. Yes. Oke, baik. Ya, Bu Asti. Ya, baik. Bagi Bapak dan Ibu yang hadir malam hari ini, silakan. Yang mau berkomentar, yang mau bertanya, diskusi tentang materi malam hari ini, akuisisi Credit Suisse oleh UBS Bank. Persilakan. Ada yang mau ditanggapi, monggo. Ya, Bu Asti, kembali lagi ya. Tadi itu kaitannya dengan industri perbankan ya. Berarti dalam perbankan ini dia sangat dengan taat aturan tadi itu bisa juga untuk ekspansi ke bank yang di berbeda negara gitu bisa juga ya. Nah, kalau untuk ini itu namanya ada yang namanya istilah cross border ya, istilahnya transaksi cross border seperti itu. Atau lintas batas seperti itu. Jadi kalau untuk seperti itu ya bisa, cuma kan kita harus ikut regulasi setempat ya Pak Firman ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan dari segi legalitas ya kita harus ikut di negara tujuan seperti itu. Gitu. Kalau di Indonesia ya ikut aturan dari BI. Kalau misalkan di Eropa ya mungkin ikut aturan Bank Swiss seperti itu. Kalau di Amerika ya berarti ikut aturan dari Fed Reserve seperti itu. Ya, baik. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, katanya materi tentang akuisisi dan merger, terutama malam hari ini, materi tentang bank ya, Bank UBS dan Credit Suisse. Monggo, silakan. Ya, mudah-mudahan dari tadi yang saya tanyakan itu mungkin Bapak dan Ibu ada hal yang ingin ditanyakan lagi, silakan, atau mendapat kesimpulan dari yang saya sampaikan tadi, ya
bisa diberikan catatan juga. Oke. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Iman kaitannya dengan ini. Credit Suisse. Baik, saya tambahkan sedikit. Ya. Jadi pertanyaan Cak Firman tadi tentang ini kan perusahaan jelek, kenapa diakuisisi? Nah, itu kalau saya baca, itu memang yang memberi rekomendasi itu regulator, pemerintah. Jadi kalau pemerintah itu ya karena dalam rangka menanggulangi masalah yang mungkin bisa jadi lebih besar, maka harus dilakukan. Nah, jadi sebenarnya kalau saya melihat UBS tidak ada kepentingan untuk melakukan akuisisi ini, kepentingan pemerintah. Maka kalau namanya transaksi itu kalau pihak yang nggak butuh itu kan cenderung harus diberi benefit supaya transaksi itu bisa terjadi. Maka apa yang harus dilakukan? Ya harganya harus di bawah harga pasar, harga transaksinya. Jadi kalau sahamnya Credit Suisse itu sekitar 0,7 sekian tadi, supaya memberi benefit kepada UBS, ya harganya harus di bawah itu. Nah, yang tadi disampaikan Mbak Asti, satu saham UBS harus ditukar dengan 22 lembar tadi kan, kalau hitungannya harga pasar. Tapi transaksi kalau harga pasar nggak ada untungnya bagi UBS, nggak bisa terjadi. Bagaimana supaya bisa terjadi? Ya UBS harus diberi premi gitu. Jadi kalau misalnya harga pasar satu lembar saham yang nanti akan diterbitkan oleh UBS, saham baru itu harus ditukar dengan 22 lembar saham Credit Suisse, maka supaya lebih menarik ya jangan 22, 30 misalnya begitu, atau 25 misalnya. Sehingga dalam kacamata UBS, transaksi ini murah, karena di bawah harga pasar. Nah, begitu murah, itu kemudian diakuisisi, maka di dalam kacamata UBS, nanti akuisisi itu kan akan dibuka seperti ini. Yang pertama, nilai bukunya akan tetap dicatat. Nah, selisih antara nilai buku dengan nilai pasar itu nanti akan dicatat sebagai yang namanya goodwill. Maka kalau teman-teman membaca pada neraca perusahaan-perusahaan kok di sisi kiri ada aset namanya goodwill, itu biasanya terjadi karena perusahaan itu pernah melakukan akuisisi. Nah, maka nanti market value yang disepakati berapa, yang tentu di bawah nih mestinya, logikanya harusnya di bawah harga pasar saat ini, itu berapa dibandingkan dengan book value-nya si Credit Suisse. Nah, selisihnya akan jadi yang namanya bukan lagi saham, tapi namanya adalah goodwill. Nah, tapi saya tadi Mbak Asti tadi nyebut kayaknya nilai bukunya berapa per lembar saham, saya tapi lupa. Berapa Mbak Asti tadi nilai bukunya Credit Suisse per lembar saham? Market value apa per value-nya? Nilai buku, book value, book value. Book value. Credit Suisse. 57 miliar. Per lembar saham. Oh, per lembar saham. Tinggal dibagi aja sih. Benar. Masih positif ya? Masih positif. Credit Suisse ini berapa? Sekitar 0,16. 0,16. Oh, berarti masih ada ruang. Ada ruang bagi pemegang saham UBS untuk menyetujui transaksi itu. Jadi, kalau misalnya harga pasar saham Credit Suisse hari ini kan 0,7. Nilai bukunya 0, sekian tadi lebih rendah. Selisihnya itu
masih menarik, bisa ditawarkan misalnya, oke jangan 0,72, 0,5 saja misalnya, di bawah harga pasar. Jika seperti itu, maka bagi UBS akan meningkatkan nilai buku UBS. Sehingga itu sesuatu yang bagus. Nah, tapi kalau itu terjadi ya sebaliknya pemegang saham Credit Suisse akan rugi. Tapi ruginya itu terkompensasi nanti di bawah UBS. Kemudian kan nanti Credit Suisse akan menjadi anak perusahaannya UBS. Maka segala keputusannya Credit Suisse akan nurut pada keputusan UBS. Nah, nanti tentu akan ada konsolidasi. Bisa jadi kemudian di merger setelah akuisisi, bisa jadi. Tapi ya nggak tahu di merger apa tidak. Ya kita lihat nanti perkembangan nanti. Ini menjadi satu yang menarik. Nanti saya kira setelah transaksi akuisisi ini benar-benar terjadi, bahkan mungkin ditindaklanjuti dengan merger, kita bisa bahas lagi sebagai sarana pembelajaran. Karena kayak gini nih, untuk teman-teman ya, seperti seolah-olah ini membicarakan sesuatu yang jauh sekali dari kita gitu. Sebenarnya ya kalau kita mindsetnya adalah korporasi, ya ini transaksi biasa aja dalam sebuah korporasi, bukan sesuatu yang istimewa. Hingga kalau teman-teman pelaku bisnis, para entrepreneur itu mindsetnya adalah seorang founder dari sebuah korporasi, maka ya transaksi kayak gini harus menjadi hal biasa. Jadi mereka logika sederhana saja yang terjadi pada akuisisi. Logika kalau kalkulator itu bukan kalkulator saintifik. Kalau kita menghitungnya di kalkulator kita itu tidak perlu ditidurkan. Kalau ditidurkan begini kan jadi saintifik nih kalkulator. Nah, kalau tidur begini. Tapi kalau berdiri akan jadi kalkulator yang sederhana. Itu cukup berdiri aja, nggak perlu yang begini. Sehingga ini terasa sederhana, teman-teman para pebisnis jangan menganggapnya sesuatu yang rumit, biasa saja. Dan kemudian kita pahami secara clear. Sehingga nanti ke depan bisa menjadi sarana kita untuk mengambil keputusan dan beraksi dalam dunia bisnis. Kenapa kok demikian? Karena di dunia bisnis itu transaksi merger dan akuisisi itu adalah sesuatu yang sifatnya untuk konsolidasi. Kalau di Barat merger dan akuisisi biasa, di kita agak susah karena apa? Orang nggak paham apa itu par value, book value, market value, nggak ngerti logika dasarnya, sehingga kalau ada transaksi itu seolah-olah sesuatu yang belum itu biasanya sudah dicurigai dulu. Wah ini caplok ini, wah ini pasti ada maksud buruk ini. Ya, biasa saja. Konsolidasi itu seperti kita dalam satu masjid ada dua kelompok yang baru kita bersama-sama, nggak usah bikin jamaah sendiri, jadi jamaah aja. Nah itu yang saya kira sederhana. Itu maksud tambahan saya. Ya Pak Iman, memang kalau materi-materi yang kaitannya seperti ini, saya lihat memang dari kawan-kawan masih jauh ininya ya, pemahamannya, karena mungkin masih belum melakukan untuk mengarah ke akuisisi atau merger, masih untuk ekspansi dulu dengan dana investasi ataupun dengan dana utang. Tapi yang jelas ini mudah-mudahan yang hadir malam hari ini sebagai hasanah baru untuk nantinya menjadi tambahan bila nanti ke depannya perusahaan Bapak dan Ibu melakukan proses akuisisi dari kepentingan untuk ekspansi tadi. Di ekspansi itu kan ada organik dan anorganik. Organik ini bisa melalui akuisisi. Baik, waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan materi malam hari ini bisa menjadi bahan tambahan ya ke depannya untuk lebih paham lagi tentang strategi-strategi manajemen dan juga pemahaman dari sisi finance. Kami mengucapkan terima kasih sekali bagi yang sudah hadir.
malam Ramadan ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini malam hari ini bisa dinilai sebagai ibadah untuk mencari ilmu, dan depannya Bapak-bapak bila ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, bisa melalui grup, kemudian juga bisa melalui kelas-kelas kita yang kita adakan offline ya. Ada kelas-kelas tentang akuntansi korporat, ada juga untuk internal audit, ada kelas RPD yang selama ini di materi-materi kami di grup-grup yang sudah kita sebar itu kaitannya dengan RPD, Revenue and Profit Driver, aset yang menjadi pemicu bagi omset dan laba. Kemudian juga nanti insya Allah di April ya tetap kita adakan kelas-kelas offline ya, walaupun dalam bulan puasa, insya Allah akan kita adakan di Jakarta, Jogja, Surabaya. Bapak dan Ibu bisa mengikutinya dan ikuti terus tulisan-tulisan kami di korporatisasi.com dan juga materi-materi yang dibagikan oleh admin di grup-grup WA maupun Telegram. Kami terima kasih sekali Bapak dan Ibu bisa menjadikan grup WA dan Telegram SNF ini sebagai sarana pembelajaran untuk pemahaman bisnis dan manajemen bagi kelangsungan pembenahan sistem manajemen. Bapak dan Ibu, terima kasih sekali. Kami akhirnya ingin pamit undur diri. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang yang berkenan bagi Anda semua. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Bu Asti, Pak Iman, dan kawan-kawan SNF yang hadir malam hari ini. Kita jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. PSK seri ke-34. Nanti akan kita bagikan infonya di grup. Terima kasih. Sekali lagi kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.